Belum lama ini pemirsa, sekelompok anak muda Kota Medan menciptakan sebuah film yang berjudul Cerita Kita Hari Ini, Besok dan Nanti. Film berdurasi 90 menit ini disutradarai oleh Gestar Ritonga, anak muda Medan yang telah berkecimpung di dunia perfilman sejak tahun 2011. Film yang melibatkan 13 pemain ini bercerita tentang bagaimana anak muda menyelesaikan problematika hidupnya. Penasaran pemirsa? Berikut cuplikannya. Memang ada kawan kelas kita yang tinggal di luar negeri. Jangan pesimis ya Dinar, jalanin aja pengobatannya. Bunuh aja aku, bunuh! Kenapa semua ini kamu rahasiakan? Kalau ada nelpon kau berkali-kali itu tandanya penting. Tahukah kamu cuplikan film yang kita tonton tadi adalah hasil karya anak muda Medan. Mereka yang ada dalam kelompok Arsaka Films dengan kolektif mengumpulkan dana dan alat untuk menyukseskan film dengan durasi 90 menit ini. Gestar Ritonga telah aktif di dunia film selama 13 tahun belakangan. Sebagai sutradara film Cerita Kita Hari Ini, Besok dan Nanti, ia mengatakan, melalui film panjang ini, ia ingin membangkitkan kembali ekosistem film di Kota Medan, sehingga tidak berkutat hanya pada pembuatan film pendek. Untuk sekarang ini kalau menurut aku pribadi, ya udah luar biasa sih gitu kan, udah banyak film bioskop yang memang lebih dari 1 juta penonton gitu. Sekarang itu lebih memilih kebanyakan nonton film-film produksi Indonesia. Ini kan kita menyelenggarakannya di kampus di Fakultas FISIP UMSU yang mana ada jurusan ilmu komunikasi yang nggak jauh-jauh ada berhubungan dengan audiovisual gitu kan, audiovisual. Jadi artinya harapannya ya ketika mereka mengikuti kegiatan ini lebih menambah wawasan mereka ke depannya, pengennya seperti ini seperti itu gitu. Karena kalau kita bicara film, nggak semuanya orang yang bekerja di film itu ya jurusan film. Ya enggak gitu kan, jadi artinya semua jurusan pun bisa ke film kalau memang punya skill di bidang film. Film yang dibuat sepanjang tahun 2023 ini kini dapat dinikmati halayak umum lewat seminar dan roadshow film. Kali ini nonton bareng film diadakan di gedung Aula FISIP UMSU Medan. Kebanyakan penonton yang datang adalah mahasiswa dan pelajar menengah atas yang memiliki kesenangan dalam dunia film. Peserta disuguhi pengetahuan tentang film baik segi internal hingga eksternal. Misalnya, pada film yang diangkat dari novel tidak semua kisah bisa diadaptasi. Kisah akan dipangkas sebab dibatasi oleh durasi film. Selain itu, warna juga penting dalam film untuk mengesankan kisah yang berkelanjutan. Yang tak kalah penting pula, matangkan detail kebutuhan film sebelum produksi untuk memangkas biaya. Rifki Halim, salah seorang anak muda yang ada dalam diskusi ini, mengaku banyak mendapatkan ilmu. Dia bercita-cita menjadi sutradara film. Karena seminar ini kan juga ada preview film, jadi menarik lah untuk dibahas dan juga ada pembelajaran yang bisa diambil. Dengan ada ahlinya juga kan, Gestar, jadi bisa lah banyak belajar dari dia, banyak ilmu juga. Ilmu yang didapat hari ini tuh terutama dari praproduksi, produksi sama pasca produksi itu gue startnya lengkap kali jelasinnya. Sampai dari teknisnya juga sangat lengkap dijelasin. Cita-cita sih ada 2 ya, scriptwriter sama sutradara. Karena sutradara itu bisa mengatur segalanya, jadi aku kali. Jadi tadi yang aku tidak tahu sampai tahu itu adalah FPS. Kenapa FPS itu 24? Karena ya yang tadi menyesuaikan produksi filmnya. Film ini mengisahkan 2 anak muda yang menyatu kembali setelah lama sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Tanpa disangka, 2 sejoli ini menghadapi masalah yang sama. Pertemuan ini menjadi awal kisah mereka melewati masa-masa sulit yang akan dikenang hingga nanti. 13 anak muda Medan menjadi pemain dalam film ini. Kegiatan semacam ini tuh menurut aku bagus sekali ya. Soalnya banyak juga masyarakat umum belum tahu film-film kan. Terutama di Medan itu masih sedikit, jadi seminar ini udah bagus banget menurut aku. Dengan ilmunya, dengan ya film-filmnya bagus sih. Ketika udah selesai kegiatan ini, kawan-kawan tadi yang mungkin menerima atau mendengarkan materi yang disampaikan, ketika nanti memang ingin memproduksi yang berhubungan dengan audiovisual, mungkin lebih memperhatikan ke persiapannya. Semoga dunia perfilman ini nggak ada
habis-habisan nggak berhenti, nggak ada matinya gitu. Dan mulai bermunculan sineas-sineas atau filmmaker baru khususnya dari Kota Medan. Lewat seminar dan nonton film, anak muda diingatkan untuk tidak takut bercita-cita. Pengetahuan yang didapat bisa menjadi modal yang digunakan dalam pembuatan film. Lewat semangat ini, akan tumbuh film-film karya anak muda yang berkualitas di Medan.